Waktu bapak itu Iya, bapaknya sih. Ini akan suara. Waktu suaranya. Iya. Saya Sonita Aditya. Saya Tirga. Oh iya, bapak dulu yang kenalan ya. Nama saya Adi Syaputra, SPD, guru kelas 5. Iya, dari kelas 5. Jadi di sini kami juga tahu bagaimana Bapak mulai menceritakan latar pendidikan Bapak sebelumnya hingga sampai sekarang. Kalau dari SD mungkin udah jauh kali ya, saya langsung aja mungkin pendidikan terakhir saya S1 jurusan pendidikan matematika dari UNSUM. Nah, jadi saya mulai mengajar di sini tahun 2008. Itu honor ya, honor 2008. Setelah diangkat pegawai tahun 2019. Pak, pertanyaan kedua. Udah berapa lama Bapak mengajar dan apa saja pengalaman mengajar Bapak yang menurut Bapak itu paling mengesankan? Kalau lama mengajar, kira-kira kalau dari honor ya udah lebih dari 10 tahun. Pengalamannya itu banyak sekali ya, ada yang menghadapi murid yang berbagai macam jenis karakternya, ada yang bandel sekali pernah, ada yang baik juga ada, banyak. Ya, kita harus sabarlah menghadapi karakteristik kita didik yang bermacam-macam itu. Sebenarnya Bapak nggak pernah ikut pelatihan sampai tapi untuk belajar. Kalau pelatihan dan workshop saya pernah mengikutinya, tapi kalau yang khusus untuk pembelajaran IPA dia tidak pernah, jarang. Karena dia biasanya pelatihan atau workshop itu dia biasanya yang umum, itu pun yang biasanya mengenai teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu tidak pernah dikhususkan untuk IPA. Menurut Bapak, apa tujuan utama dari pembelajaran IPA di tingkat kelas 5 yang sedang Bapak ajarkan? Ini tujuan utama pembelajaran IPA itu yang pertama untuk menjelaskan. Oke. Ada temanya itu dijelaskan apa aja mengenai tema. Baru setelah tema itu dijelaskan, dilanjutkan dengan demonstrasi. Demonstrasi guru memberikan contoh, atau kalau bisa contoh yang nyata, ada alatnya. Baru yang terakhir dia dilanjutkan dengan praktek. Biasanya seperti itu, biasanya dilanjutkan dengan praktek siswa yang melakukan prakteknya. Seperti itu. Tujuan pembelajaran Bapak Sama juga seperti tadi. Pertama menjelaskan magnet, lalu ada demonstrasi menggunakan magnet yang dibawa, baru prakteknya aja yang belum itu, nanti pertemuan selanjutnya baru dilaksanakan. Pertanyaan saya itu tadi kan pembahasan magnet itu kan agak luas sebenarnya ya. Dan kadang maksudnya agak rancu mengajarkan materi magnet. Jadi kalau saya ingin bertanya, jadi bagaimana sih cara Bapak untuk menyeimbangkan antara isi materi tersebut, materi itu dan atau mahasiswanya itu? Mungkin dia kalau menjelaskan secara umum mungkin dia terlalu luas, mungkin difokuskan ke satu tujuan aja dulu mengenai magnet, sifat magnet atau jenis magnet
Jadi kalau di semua nanti sifat-sifat magnet itu dipelajari juga itu sebenarnya terlalu luas juga. Itu sifat magnet dia harus dipelajari satu persatu, nggak semua bagian seperti itu. Mungkin satu pertemuan nanti magnet dapat menarik benda. Nah itu dulu dijelaskan selama satu pertemuan, karena itu banyak luas. Kalau iya, tapi kalau seperti yang tadi itu dia dijelaskan semua itu nanti agak lupa nanti siswa itu. Satu pertemuan dia satu tema, satu sifat dulu, satu sifat. Oke, baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Saat ini kan tadi Bapak sedang mengajari materi IPA tentang magnet dan listrik. Nah, bagaimana cara Bapaknya sendiri untuk memahami konsep-konsep materi magnet dan listrik tadi? Itu saya untuk memahami konsep itu yang pertama sebelum pembelajaran itu tentu saya mencari informasi dulu lah melalui internet. Saya juga mempelajari apa itu magnet, saya cari juga di internet apa itu magnet, baru jenis-jenisnya saya juga mencari informasinya. Sebenarnya sih di buku juga sudah ada, cuman ini dia terlalu umum, masih terlalu umum. Jadi saya mencari informasi baru dulu di internet, baru saya jelaskan di pembelajaran. Dari konsep-konsep magnet tadi Pak, adakah yang belum perlu sebenarnya yang dipelajari dikasih kelas ini, atau sebenarnya semua udah bisa untuk Jadi kalau konsep ini sih karena sudah tertera itu di buku pembelajaran, jadi seharusnya semua konsep itu bisa dijelaskan. Dari kan tadi Bapak membuat cara-cara mengajar. Tempat-tempatnya ada yang membuat Bapak menentukan cara mengajar makna yang perlu dipertimbangkan. Pertama itu kan sebelum pembelajaran itu setiap guru itu melaksanakan namanya asesmen dialektik. Nah dari situ guru tahu cara belajar apa yang banyak disukai oleh peserta didik. Nah, jadi saya setelah melaksanakan asesmen dialektik itu ternyata cara pembelajaran itu yang banyak disukai peserta didik itu audio visual. Jadi ada gambar, ada suara, itu lebih senang. Saya menggunakanlah fokus sebagai alatnya. Itu. Jadi menurut Bapak ini apa aja sih pengetahuan yang perlu diberi wajib bagi siswa sebelum kita memasuki materi magnet? Tentu kalau sebelum pembelajaran itu ada pengetahuan umum lah yang harus diketahui siswa. Seperti tadi tahu nggak apa itu, pernah nggak melihat magnet? Nah seperti itu pengetahuan umum. Kalau dia tidak tahu pernah melihat magnet itu agak susah juga. Pertama sekali tidak tahu dia magnet. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah pernah lihat magnet, tinggal jelaskanlah, tambahkanlah ilmunya, pelajarannya. Tapi dia harus ada pengetahuan umumnya dulu yang tahu dia mengenai listrik, alat-alat listrik. Tentu harus tahu lah dia apa itu alat listrik, apa yang menggunakan listrik. Nah, itu pengetahuan umum. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa yang sering dialami atau dihadapi peserta didik ketika mempelajari materi magnet dan listrik? Mungkin bukan peserta didik yang baru sekali, mungkin peserta sebelumnya Bapak pernah ada apa ya? Kalau kendala dalam mempelajari pelajaran IPA ini ya, yang paling banyak itu tentu kata-kata saintifiknya. Itu yang susah diingat oleh peserta didik. Seperti tadi ferromagnetis, paramagnetis, itu saya rasa susah itu diingat oleh peserta didik. Perlu berapa kali penjelasan barulah mengerti begitu hafal atau ingat kata-kata saintifik itu. Kalau yang lain sepertinya bisa gampang dipelajari. Kalau kata-kata saintifik itu susah kalau pembelajaran IPA. Karena ada persepsi yang sering Bapak temukan terkait topik listrik yang sedang Bapak ajarkan. Kalau mengenai pembelajaran tadi ya seperti tadi magnet. Nah,
miskonsepsinya biasanya bukan seperti ini, bukan disebut miskonsepsi ya, cuman siswa itu tidak tahu, mungkin kurang tahu. Seperti terakhir saya bilang tadi, cara menghilangkan biaya magnet, mungkin siswa belum tahu. Yang miskonsepsi enggak juga. Siswa itu dia tahunya aja, magnet itu tidak bisa dihilangkan, mungkin seperti itu siswa itu tahunya. Padahal bisa dihilangkan, cuman dia belum tahu. Menurut Bapak, dimensi penilaian apa yang penting dinilai dalam pembelajaran IPA? Apakah boleh dijelaskan terkait dimensi penilaian pada Dimensi penilaian yang pertama itu bernalar kritis. Jadi kalau penjelasan itu orang itu selalu karena sudah memiliki pengetahuan umumnya, biasanya dari penjelasan yang sedikit saja sudah mengerti seperti itu, ditambah dengan penalaran kritis siswa tersebut. Lalu yang kedua ada kreatif, ini biasanya di praktek IPA, dia ada kreatif, memberikan masukan kepada anggota kelompoknya. Yang ketiga ada namanya gotong royong, itu praktek juga di praktek IPA, karena biasanya IPA itu kebanyakan praktek, jadi penjelasan materi baru terakhir praktek. Di praktek itu dia nanti kreatifnya keluar, kritisnya keluar, gotong royongnya keluar, seperti itu. Jadi ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Jadi kan kita tahu bahwa metode penilaian itu berbeda ya. Jadi kalau menurut Bapak atau pengalaman Bapak selama mengajar, metode penilaian apa yang membuat Bapak rasakan maupun siswanya paham nggak materinya? Khususnya kalau untuk penilaian, kalau pembelajaran IPA yang pertama tentu tes tertulis. Biasanya setiap materi, di akhir materi ada tes tertulisnya. Itu tiap tema itu ada tes tertulisnya. Baru yang selanjutnya yang lebih penting itu praktek. Praktek. Di praktek itu di situ nanti dinilai kekompakannya, kreativitasnya, siapa yang aktif, siapa yang enggak, baru gotong royongnya, apa masukan dia ke teman kelompoknya. Biasanya di situ termasuk penilaian juga praktek itu. Cara belajarnya juga jadi kami tahu terkait juga tentang penilaian. Terima kasih Bapak. Saya juga Mas, kalian ini kira-kira ada siswa Bapak yang cocok di nilai saya? berapa orang?